Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Heni Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bualemo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.4, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Lulupi. Fokusnya adalah seluruh rekan guru dan tata usaha serta security yang ada di wilayah sekolah tersebut. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kurikulum SMA Negeri 1 Lulupi, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru staf SMA Negeri 1 Lulupi yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan insyaallah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita semua yang masih konsekuen menjalankan ajaran-ajaran beliau. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, yaitu mendengarkan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Heni Susanti. Materinya yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Heni Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bualemo. Ya, yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah yang hal ini akan diwakili oleh kurikulum, waktu dan tempat kami pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik di lingkungan SMA yang kami hormati Ibu Heni Susanti SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bualemo tahun 2024. Bersyukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini di hari Senin tanggal 10 Juli 2024 kita masih bisa bertemu kembali di ruangan Dewan Guru SMA Negeri 1 Lulupi, serangkaian dukungan sekolah atau satuan pendidikan terhadap kegiatan guru bergerak, di mana pada tahun ini di sesi pertama kita sudah sekolah kita sudah mendapatkan 3 guru bergerak, dan insya Allah pada angkatan ke-10 akan kita menambah di 1 orang guru, dan kita berharap di tahun depan atau tahun berikutnya guru bergerak yang ada di lingkungan SMA 1 Lulupi semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, judul kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ibu guru bahasa Indonesia mengatakan diseminasi itu artinya penyebarluasan informasi kepada orang lain atau kepada orang lainnya, sehingga budaya positif itu kemudian bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sangat terkait dengan tugas kita dalam hal ini sebagai guru BK, sebagai guru atau sebagai guru mata pelajaran. Jadi materi kita pada hari ini saya kira sangat baik, dan tentu ini memerlukan implementasi lebih luas lagi untuk kita terapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Insya Allah akan masuk pada tahun pelajaran 2024-2025. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan perhatian dan respon yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada kurikulum. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari yang terhormat Ibu Heni Susanti. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan atau menyebarluaskan pemaparan tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan wakili yang sudah memberikan saya izin untuk memberikan informasi tersebut kepada teman-teman atau rekan guru sekalian. Semoga paparan ini atau informasi ini berguna bagi kita semua demi peningkatan kualitas pendidikan kita khususnya di SMA Negeri 1 Mubi. Mohon izin saya bisa berdiri Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Saya mau tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang mana semangatnya, langsung menjawab ini semangatnya. Bisa ya? Yang guru penggerak itu harus bisa menggerakkan teman-teman sekalian untuk lebih bersemangat. Dan begitu Mas Sekretariat ya. Oke, saya tes dulu semangat kita dalam kegiatan hari ini. Mana semangatnya? Oke, sekali lagi. Mana semangatnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini berikan saya kurang lebih 1 jam ke depan untuk membersamai Bapak Ibu sekalian untuk mendiseminasikan budaya positif atau berbagi praktik baik hal-hal yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 10 khususnya Kabupaten Waluyo. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Jadi ini bisa kita baca bahwa disiplin atau budaya positif itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang mendidik dan mengontrol diri kita. Jadi melalui budaya positif ini kita akan nanti ketahui di posisi mana kita berada Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih memahami materi ini, tapi tidak ada salahnya saya membagikan atau berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan Bapak Ibu. Oke, kemudian apa peran guru kita semua dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama, ada namanya disiplin positif. Pertanyaannya, kita semua sudah melakukan disiplin positif? Jadi sebelum kita melakukan disiplin positif kepada murid-murid kita pastikan kita sudah memulai diri kita dari diri kita sendiri. Selanjutnya ada namanya hukuman dan penghargaan. Yang ketiga posisi kontrol, restitusi. Yang keempat keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru mendengar apa itu segitiga restitusi atau mungkin hukuman dan penghargaan. Mungkin kata-kata ini sebenarnya sudah sangat familiar dari lingkungan kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian peran guru dalam menciptakan budaya positif itu apa gunanya? Jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai seorang guru yang baik, yaitu kita bisa mengeluarkan kebiasaan baik. Artinya semua apa yang kita miliki yang bernilai positif itu harus kita keluarkan. Jangan hanya berhenti dengan kita. Jadi itu ditularkan baik itu kepada guru lain seperti diseminasi ini dan juga fokus adalah kepada murid. Dalam hal membangun budaya positif itu juga kita harus saling menguatkan. Artinya kita harus mempunyai komitmen yang baik, yang tinggi, sehingga akan terjadi budaya dan iklim yang baik di sekolah. Jadi dalam hal ini kita untuk komitmen memang harus kita niatkan. Jadi bukan hanya teori tapi harus kita lakukan. Kalau teorinya sudah ditahu, nah, kemudian diterapkan di diri kita dan kita implementasikan kepada teman guru dan murid-murid kita.
Selanjutnya, budaya dan feedback di sekolah itu meliputi apa saja? Penerapan disiplin positif itu banyak kegiatannya. Kemudian pemberian hukuman dan penghargaan kepada murid itu bagaimana sih? Kemudian membuat keyakinan kelas. Apakah saya rasa sudah familiar atau sudah jangan semua untuk membuat keyakinan kelas? Apakah sudah sesuai prosedurnya? Apa sesuai tahapannya? Mungkin versi Bapak Ibu seperti itu nanti sebentar akan saya jelaskan. Kemudian memahami kebutuhan dasar manusia, karena setiap murid itu beragam, heterogen. Jadi setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai guru juga harus bijak melihat kesiapan murid atau kebutuhan apa yang diinginkan murid supaya proses pembelajaran, proses yang ada di lingkungan sekolah itu bisa kita ketahui dan bisa terdeteksi sejak dini. Kemudian penerapan posisi kontrol. Nah ini juga setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya baru tahu ternyata saya sebagai guru ternyata saya di posisi kontrol yang ini. Oh ternyata tidak boleh seperti itu. Nah itu gunanya kalau diseminasi ini akan saya jelaskan atau saya bagikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan ini juga kita dituntut bagaimana menyelesaikan tindakan apa yang kita lakukan yang seharusnya kita lakukan. Nah, mungkin selama ini banyak murid yang mempunyai masalah atau kita cari solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada motivasi untuk menghindari hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan motivasi untuk menghargai diri sendiri atas nilai-nilai positif sesuai keyakinannya. Kemudian yang termasuk motivasi eksternal itu ada dua dari tiga yang tadi. Jadi yang motivasi untuk menghindari hukuman dan motivasi tentang imbalan atau penghargaan itu termasuk motivasi eksternal, artinya itu muncul karena ada motivasi dari orang lain atau dari luar. Ini tidak tidak kita harapkan motivasi eksternal ini. Jadi yang diharapkan apa? Yang kita harapkan adalah motivasi eksternal internal, artinya itu keluar dari dalam diri dia sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri atas nilai positif sesuai keyakinannya, maka dia akan menghindari hukuman dan pemberian atau imbalan untuk meminimalisir motivasi eksternal murid. Kemudian murid dapat menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, sekarang tadi saya ceritakan tentang posisi kontrol. Ini yang mungkin terus saya sendiri ternyata saya di posisi kontrol. Setelah saya merefleksi diri saya, ternyata saya itu masuk di kategori yang mana. Jadi posisi kontrol seorang murid itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman yang keempat pemantau, dan yang kelima, manajer. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana? Kalau saya Bapak Ibu, setelah saya refleksi, ternyata saya itu berada di posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Mungkin saya tanya ke Ibu Asri, kira-kira mau Ibu Asri posisi kontrol seorang guru di nomor berapa Ibu Asri? Kalau saya lebih ke nomor 4. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Asri. Kalau Ibu Nora, kira-kira atau Ibu Anti masuk di posisi berapa Ibu Anti? Kalau saya penghukum ya, dan saya menyadari hal itu. Kalau saya mungkin dari pribadi tidak masuk penghukum. Saya di pemantau dengan teman. Oke, terima kasih dengan apa sebut teman-teman sekalian. Jadi kita sudah bisa ya memposisikan posisi kontrol seorang guru ada di mana. Tadi teman yang satu dia mungkin dia merasa bahwa dia sebagai pemantau, dan yang mengetahui kan diri kita sendiri. Kemudian Ibu Sriwiyanti dia di posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Oke. Kalau saya terserah Bapak Ibu, saya termasuk di penghukum, bisa juga teman, tapi lebih banyak penghukum. Nah ternyata dari kelima posisi kontrol seorang guru itu ternyata tidak diharapkan adalah penghukum itu tidak diharapkan atau tidak direkomendasikan Bapak Ibu sekalian. Teman, pembuat
pemantau atau manajer. Tetapi dari kelima ini yang paling ideal adalah manajer. Jadi nomor 1 sampai 4 itu tidak direkomendasikan untuk kita lakukan. Jadi saya termasuk pengukur dan mulai dari sekarang insya Allah saya bisa mengontrol saya supaya tidak sering menghukum siswa, tetapi kita lebih direkomendasikan di posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Oke Bapak Ibu ya, jadi Bu Asrin, jadi mulai dari sekarang bisa diminimalisir, termasuk saya juga Bu Asrin. Jadi kita akan bersama-sama berusaha bagaimana menjadi manajer yang baik bagi murid-murid kita. Nah sekarang, kalau misalnya kita posisi sebagai pengukur, apa yang akan dihasilkan oleh siswa? Jadi murid menjadi pemberontak Bapak Ibu ya, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita sering menghukum murid, nanti hasilnya seperti itu. Dan itu saya rasa ada beberapa murid saya dendam sama saya. Dan setelah saya refleksi betul, mulai dari setelah saya memahami materi ini, saya akan mengurangi sedikit-sedikit. Kalau perlu akan saya hilangkan sebagai pengukur ini. Kemudian dampak pada murid akan menjadi mengulangi kesalahan yang berulang, dan ternyata betul itu terjadi sama Rizky Ritiraja. Nah ternyata dia mengulangi, ternyata tidak efektif. Jadi dia mengulangi kesalahan berulang kali, berlaku menjadi agresif. Nah dia lama-lama menantang. Kemudian posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini artinya apa yang hasilnya kepada murid itu akan menjadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Karena kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dia melakukan sesuatu karena guru ini. Jadi dia lebih memilih berbohong, menyangkal sesuatu. Jadi dampaknya apa? Murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang ketiga, posisi yang ketiga itu sebagai teman. Mungkin juga saya berada di posisi ini, tapi ini tidak direkomendasikan Bapak Ibu ya. Hasilnya murid menjadi ketergantungan. Saya mau kerja bakti karena ada pagi-pagi, jadi saya mau kerja bakti. Kalau pagi-pagi tidak ada, mungkin itu juga tidak ada. Begitu. Misalnya membersihkan kelas tanpa ada guru, kita membersihkan, kita akan bersenang. Jadi kita di sana kemana ya. Jadi dia bekerja, kemudian melakukan pekerjaan, menyelesaikan tugasnya kalau ada gurunya. Jadi dia menjadi menyesuaikan tidak diawasi. Terus saya nanti ada tugasnya coba ada pun. Kalau tidak tidak. Jadi kan nanti dapat tidak baik untuk murid. Dampak pada murid menjadi menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hukuman dan penghargaan. Berarti dia dampaknya kalau dia tidak melakukan berarti dapat hukuman, kalau dia melakukan hal yang diinginkan muridnya maka dia dapat penghargaan. Berarti dia melakukan sesuatu karena dihargai, karena ada penghargaan. Berarti ini tidak disarankan. Tapi yang disarankan adalah sebagai manajer. Jadi yang dilihat dari posisi kontrol tadi adalah sebagai manajer. Hasilnya apa? Murid menjadi kuat, watak dan karakternya dapat pada murid menjadi mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan menurut saya masih banyak siswa yang di posisi ini, maksudnya siswa yang wataknya kuat dan karakternya juga baik, kemudian juga dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan keluar dari dalam dirinya sendiri tanpa harus ada motivasi eksternal tadi. Jadi ini PR buat guru BK dan masa juga kesiswaan. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk khususnya yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, bisa saya jawab, nanti kita sharing saja, nanti sama-sama belajar. Kalau menurut saya, karena itu sudah terbentuk, jadi susah sesuatu kebiasaan itu kalau sudah sering dilakukan, kemudian tidak berubah juga. Maka itu gunanya kita ada namanya kumbel. Jadi semua termasuk salah satu saya juga. Jadi itu gunanya kumbel. Semua masalah siswa atau apa yang kita rasakan sesama guru atau guru sekalian itu bisa kita tuangkan dan kita carikan solusi. Nah ini yang belum jalan kita. Makanya melalui kegiatan ini minimal kita tahu kita di posisi mana. Nanti di kegiatan nanti bisa kita bahas ini salah satunya. Karena
kalau kita cuma melakukan satu dua orang itu susah. Makanya pembiasaan positif itu harus kita tanamkan. Kalau perlu untuk siswa baru ini sudah kita ini Pak, bawakan. Kita sudah gelarnya Pak, supaya tidak mendarat lagi sampai kelas 12. Jadi pertanyaan itu bagus sekali. Bagaimana ya? Makanya ada nanti pendekatan. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas atau sekolah ini Pak. Ini kalau menurut saya Bapak Wakil, ini nanti kalau bisa dimunculkan kembali Pak. Ini mungkin harus disebarluaskan informasi ini. Jadi ini tahun ajaran baru, kita sekolah Pak harus ada namanya membuat kesepakatan sekolah atau kelas. Jadi bukan hanya kesepakatan kelas, kita harus juga punya kesepakatan sekolah. Itu kan mungkin melalui tata tertib tadi Pak. Dan itu insya Allah segera kita lakukan melalui aplikasi apa kemarin itu ya? Tesiapo itu kan ada aplikasi yang ibu kepala sekolah sudah rancang, seperti aplikasi yang nanti itu akan terangkum pelanggaran. Dengan seperti itu kita akan mengharapkan siswa nanti tidak melakukannya kembali. Itu harus, dan kita sebagai guru tugas kita menuntut, kita tuntut karena murid kita harus menghambat kepada murid, artinya kepada murid dan murid bagaimana jangan kita berputus asa. Banyak murid ini bagaimana kita bersama untuk mensukseskan kita antar dia menjadi seorang orang yang sukses. Jadi keyakinan kelas ini prosedur pembentukan kelas dimulai dengan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mengganti kata-kata negatif, mengganti dan menjadi kata-kata positif. Ini juga baru saya tahu Pak. Untuk membuat keyakinan kelas kan biasanya tidak terlambat. Misalnya muridnya sudah mengajukan keyakinan apa yang mereka percaya, mereka tuangkan menjadi kesempatan kelas tadi. Jadi kita harus curah pendapat dulu. Jadi kata-kata negatifnya contoh tidak terlambat masuk kelas. Jadi kata tidak itu dihilangkan Pak. Dia harus sekali positif. Jadi tepat waktu masuk kelas. Nah, misalnya tidak berkata-kata kasar, diganti. Tidak boleh seperti. Jadi ini tahun ajaran baru. Kita sekolah Pak harus ada namanya membuat kesepakatan sekolah atau kelas. Jadi bukan hanya kesepakatan kelas, kita harus juga punya kesepakatan sekolah. Itu kan mungkin melalui tata tertib tadi Pak. Dan itu insya Allah segera kita lakukan melalui dengan seperti itu, kita akan mengharapkan siswa nanti tidak melakukannya kembali. Itu harapan, dan kita sebagai guru tugas kita menuntut, kita tuntut karena murid kita harus menghambat kepada murid. Artinya kepada murid dan murid bagaimana jangan kita berputus asa. Pokoknya murid ini bagaimana kita bersama untuk mensukseskan, kita antar dia menjadi seorang orang yang sukses dan menjadi kata-kata positif. Ini juga baru saya tahu Pak. Untuk membuat keyakinan kelas kan biasanya kita tidak terlambat. Misalnya muridnya sudah mengajukan keyakinan apa yang mereka percaya, mereka tuangkan menjadi dia harus selalu positif. Jadi tepat waktu masuk kelas. Nah, misalnya tidak berkata-kata kasar, diganti, tidak boleh seperti, tapi diganti dengan saling menghargai dan menghormati, supaya mereka bisa ingat, dan itu kita buat perjanjian kesepakatan dan itu ditandatangani. Jadi kalau misalnya sudah dibuat kesepakatan kelas tadi, kalau dilanggar maka akan ada konsekuensinya. Jadi semua keyakinan yang mereka percaya itu dituangkan dan kita disepakati. Jadi dari mereka untuk mereka. Dan kita sebagai guru tugasnya adalah menuntut dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Oke, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa tuh segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya apa itu segitiga restitusi? Jadi tahapan segitiga restitusi ada, yaitu guru, apa peran guru sebagai manajer. Jadi peran guru untuk melakukan restitusi itu sebagai manajer akan menyelesaikan masalah murid dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Jadi kita guru bukan hanya guru BK, kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah murid itu dengan baik, dengan posisi tadi manajer. Jadi menyelesaikan segitiga restitusi tidak menggunakan posisi kontrol pemukul.
pembuat merasa bersalah, pemantau teman, tetapi kita memposisikan kita sebagai manajer untuk menyelesaikan segitiga restitusi ini. Kemudian apa itu tahapan penerapan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian sehingga murid akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahapan penerapan segitiga restitusi. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Karena dia berbentuk segitiga, artinya 3 tahapan yang akan kita lakukan. Oke, sebelum kita masuk ke praktek untuk menerapkan segitiga restitusi, saya akan memperlihatkan video dulu. Mohon saya minta lagi berapa menit bisa diingatkan sama Ibu Nona. Tapi baik kalau 20 menit lagi Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu. Oke Bapak Ibu, silakan disimak dulu video ini. Ini adalah salah satu kasus menyelesaikan segitiga restitusi. Jadi setelah kita nanti menonton ini, saya akan memberikan kasus. Jadi saya minta 4 orang guru bisa mempraktekkan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari mereka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mana ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai mereka Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Oke? Jadi ini validasi tindakan yang salah ya. Jadi kita sebagai guru di saat murid kita memilih berkorban atau meruangkan kesalahannya, jadi kita validasi tindakan yang salah dulu. Jadi kita langsung salahkan dia ya. Bisa kita ulang atau lanjut ya? Nah itu Pak Wakil. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi sebenarnya kita juga pernah berbuat gitu. Jadi dia akan nanti merasa ulu dan dia nanti ujung-ujungnya bisa mengakui kesalahannya dan tindakan yang akan dia lakukan itu harus dari dirinya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya adalah diri lah. Masa saya dituduh kamu benar? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentukan Sekarang menanyakan keyakinan. itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menghargai siap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu? Yakin lah Pak. Iya, kita harus saling menghargai. Namun ada
ada juga keyakinan yang kita sepakati yang terus kita jalankan. Ini sudah pertanyaan keyakinan. Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil lebih jauh untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan mengambil. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di situ untuk menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan. Jadi tahapan restitusi tadi kita sebagai guru itu dituntut melakukan restitusi dengan nada yang rendah dan juga lebih ramah Bapak Ibu. Jadi mungkin kita seperti guberi, tapi juga kita harus memperhatikan tahapan-tahapan restitusi yang sehingga murid tadi itu tidak merasa gagal. Jadi bagaimana kita arahkan dia menjadi seorang yang sukses. Jadi seperti itu tadi sudah bisa dipahami untuk tahapan restitusi melalui kegiatan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Selanjutnya karena waktu kita kurang lebih 1 jam saja, kita langsung ke kasus saja ya. Mungkin waktunya kira-kira sudah cukup ya. Kurang lebih berapa menit lagi Pak? 20 menit. Oke. Kita akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi dengan kasus yang pertama. Ini saya bacakan Bapak Ibu ya. Sarmi itu bolos saat jam mata pelajaran biologi. Sebagai wali kelas, Ibu Susan memanggil Sarmi atas laporan dari Ibu Susan selaku guru biologi. Ibu Susan mengkonfirmasi perbuatan Sarmi dan menangani masalah Sarmi menggunakan segitiga restitusi. Oke, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jadi saya minta dua orang untuk mempraktekkan kasus satu tadi. Oke, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Boleh saya minta kursi 2 di depan. Sarmi dengan susah. Tergolong. Jadi berdua lagi. Ibu Sarmi tergolong. Ibu Sarmi tergolong Ibu Sarmi. Ibu susah melapor ke dirinya sendiri. Jadi ini Ibu Susan. Ibu Sarmi adalah siswa. Jadi Ibu Sarmi, oke Ibu Sarmi ya. Jadi anggap Sarmi tadi memang betul-betul bolos. Jadi yang muncul dalam pikirannya adalah pikirannya. Jadi itu bukan disetting ya. Tapi supaya kita tidak tahu ternyata. Jadi Bapak itu tidak usah takut mungkin clear, tidak masalah. Dari kesalahan dari nanti sebentar kita harus lurus, ya. Jadi ini tidak disetting, tapi kasusnya disetting. Jadi Ibu Susan adalah guru biologi dan Ibu Sarmi, maksudnya Sarmi adalah siswa, Ibu sebagai siswa. Jadi Sarmi ini bolos pada saat jam pelajaran biologi. Nah, jadi ini guru biologi atas laporan dari Ibu Sarmi tadi. Ibu Susan memanggil Ibu Sarmi untuk menghadap. Nah, jadi Ibu Susan harus menyelesaikan masalah dari Sarmi ini. Oke, sudah siap ya? Tahapannya tidak harus sama persis, tapi bisa mengikuti tahapan tadi. Yang pertama memvalidasi kesalahan. Ya, yang kedua yang ketiga Oke, yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, sudah siap? Jadi anggap Ibu
Susan dalam ruangan Ibu Sani sebagai siswa. Oke, sudah siap? Sudah ada katanya? Tidak masalah. Ada keliru. Nanti kalau yang ini biasa kita nanti mau begini. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, silakan. Oke. Jadi intinya Sani bolos di jam pelajaran biologi, maka tidak mungkin kan Ibu Susan menegur secara langsung, maka melalui 4 mata Ibu Susan mengundang Sani untuk menghadap dan Ibu Susan mengkonfirmasi kenapa sampai dia bolos. Nah, menggunakan bahasa yang ramah untuk penuh kasih sayang. Maka dua boleh dikatakan. Oke, action. Bahasa boleh. Ulang boleh. Jadi Ibu Susan dianggap sebagai siswa ya. Jadi sebagai siswa yang baik kira-kira bagaimana Bu? Oke. Nah, dua lo. Sani, Ya, kamu tahu maksud saya panggil ke sini? Saya tidak tahu, Bu. Tadi jam pelajaran biologi saya lihat Sani tidak hadir. Kira-kira Sani kemana? Ya, tidak hadir itu karena saya tidak bawa praktek biologi. Oh, jadi alasannya karena tidak bawa alat praktek ya? Seharusnya Sani kasih tahu sama saya, bukan tidak masuk kelas ya? Ya, saya merasa takut, jadi saya langsung lari begitu saja. Sani tidak perlu takut. Kira-kira kenapa sampai tidak bawa alat praktek biologi? Susah dapatnya, terutama ini disuruh bawa ikan. Jadi ikan itu susah didapatkan. Langsung lari saja. Jadi saya maklumi kalau tidak bawa peraga, terutama mencari ikan itu sulit juga ya. Kalau saya juga mungkin di posisi kamu agak kesulitan mencari ikan tersebut. Tapi seharusnya sebelum Sani keluar kelas seharusnya kasih tahu sama saya selaku guru biologi. Ya, kalau untuk berikutnya saya akan berusaha. Karena ini juga pas sudah waktunya baru saya mulai mencari bahan praktek tersebut. Oke, kita sebagai manusia biasa ya maklum ya masih banyak kesalahan. Kira-kira perbuatan kamu tadi itu salah atau tidak? Ya, itu sebenarnya salah, tapi ini mendesak juga dan saya akan berubah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, terutama penyelenggaraan jam pembelajaran biologi. Berarti kalau kau tidak masuk lagi itu merugikan diri kamu sendiri. Kira-kira itu masuk pada keyakinan kelas atau tidak? Itu masuk keyakinan kelas, yaitu tepat waktu di kelas pada saat pembelajaran biologi akan berlangsung. Kalau sudah seperti ini, kira-kira siapa yang bisa memperbaiki hal tersebut? Ya, saya sendiri untuk menyelesaikannya dan saya akan tidak mengulanginya lagi. Kira-kira caranya untuk menyelesaikan masalah seperti tadi itu apa yang kau lakukan? Tidak, untuk saya lakukan sebuah
tersebut, terutama bolos pada saat pembelajaran, dan saya pada hari ini minta maaf atas apa yang saya lakukan pada mata pelajaran biologi. Oke, saya maafkan. Untuk kedepannya tidak perlu dilakukan lagi ya. Kau harus semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi terutama, apalagi dalam hal-hal praktek seperti ini, kau harus konsultasi dengan teman ataupun guru mata pelajaran, yaitu saya ya, sebagai guru biologi. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Asri dan Ibu Sari. Oke, terima kasih. Mungkin ada catatan, tapi kalau hal ini kita tidak praktekkan, maka kita tidak akan tahu ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah bagus. Nanti kita berikan penguatan setelah ini tahapan-tahapan yang sesuai dengan bagaimana. Oke, terima kasih dengan Ibu Asri dan berikan aplaus sekali lagi. Oke, masih ada waktu. Pengatur waktu. Oke, satu lagi boleh ya? Oke, masih ada satu Pak. Jadi kasus kedua, Ramdan sering tidur pada saat jam pelajaran geografi. Dan sesuai laporan dari guru mata pelajaran lainnya, ternyata Ramdan juga melakukannya. Setelah pelajaran geografi, Ibu Asri meminta Ramdan untuk menghadap ke ruangannya, buatlah skenario kasus tersebut ke dalam segitiga restitusi. Saya minta Pak Karmin, mana Pak Karmin? Pak Karmin jadi siswa. Baru Ibu Ririn sebagai ini pengolong. Ibu ya. Oke. Sudah skenario sudah dibaca? Oke, kalau sudah para Ramdan sering tidur pada saat pelajaran geografi. Kemudian para Ramdan diundang oleh Ibu Asri selaku guru geografi untuk masuk ke ruangannya. Jadi dalam hal ini ya, sebagai Ibu Asri, Pak Karni sebagai Ramdan. Oke, silakan boleh disambung nih Bapak Karni. Oke, sudah? Lagi mau skenario mendatang? Oke, silakan. Siswanya ini. Iya, siswa Pak Karmin. Ibu Asri adalah guru geografi. Ini langsung ke guru. Anggap masuk di dalam ruangan. Oke, sudah. Kita saksikan ya. Mereka akan melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramdan, apakah kamu sudah tahu kenapa saya undang kau di ruangan dewan guru? Ya, saya belum tahu. Nah, di sini kenapa saya undang di sini? Karena ada laporan bahwa Ramdan ini selalu sering tidur di dalam kelas. Terima kasih Bu, tentu saya akui saya tidur di pembelajaran geografi dan beberapa mata pelajaran lagi karena saya mengantuk. Mengapa tidur di kelas? Saya tidur di kelas itu saya mengantuk karena malam saya tidur pelan. Memang tidur itu kebutuhan manusia, termasuk saya juga. Biasa kalau ngantuk itu, kalau tidak ada kerja itu saya tidur. Kira-kira kalau
di dalam pembelajaran, itu siapa yang merugi? Merugi saya sendiri karena saya tidak menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kira-kira kalau kita sering tidur di dalam kelas, apakah Ramadan enak tidak dengan guru-guru, apalagi bersama teman-teman yang ada dalam kelas? Kalau Ramadan sering tidur di dalam kelas, Sebenarnya tidak enak juga atau tidak pas, cuma mungkin saya ketiduran, tapi saya merasa saya salah apa yang saya lakukan. Kira-kira siapa yang bisa memperbaiki sering tidur dalam kelas? Dari sementara itu dari diri saya sendiri, mungkin saya bisa memperbaikinya ke depan dan tidak tidur telat supaya saya di menerima pembelajaran tidak ngantuk, jadi supaya tidak ketiduran. Untuk cara mengatasi agar supaya tidak tidur di dalam kelas, apa yang Ramadan lakukan ke depannya nanti? Mungkin kalau saya mungkin tidak tidur telat di malam, kemudian kalau saya sudah merasa ngantuk, mungkin izin ke guru mungkin untuk cuci muka supaya tidak hilang rasa ngantuk saya. Apa yang Ramadan sudah keyakinan apa yang Ramadan sudah lalu? Keyakinan kelas itu saya tidak berulang lagi menghargai diri sendiri dan orang lain, terutama terhadap guru yang masuk di dalam pembelajaran. Bagaimana cara Ramadan agar supaya kedepannya nanti tidak sesering mungkin tidur dalam kelas? Menurut saya mungkin meminta maaf terhadap guru yang mengajar, terutama di mata pelajaran geografi dan kepada teman-teman di kelas. Jadi tidur di dalam kelas itu kan bisa juga dapat pandangan dari teman-teman, apalagi guru. Jadi saya harap ke depannya nanti itu Ramadan fokus di dalam kelas supaya bisa menerapkan, bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru-guru nanti. Terima kasih atas nasihatnya. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu. Sama-sama. Silakan masuk ke dalam kelas. Oke, tepuk tangan untuk kasus kedua. Boleh dikembalikan ke sini. Oke, bisa duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempraktikkan dan Bapak Ibu yang sudah serius memperhatikan tahapan dari segitiga restitusi ini. Jadi saya harapkan mungkin tadi masih banyak kekurangan dan yang perlu kita perbaiki bersama. Kedepannya ini akan bisa kita jadikan bahan di kegiatan umum berikutnya. Dan ini harus kita lakukan pawakan. Jadi kita harus belajar bersama dan diupayakan kita tidak lama. Mungkin di beberapa menit terakhir mungkin ada pertanyaan, silakan. Berdiri Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi yang memberikan pertanyaan dapat 2 donat ya? Sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu ini. Cuma kalau di lapangan itu kalau kita menemukan siswa itu rata-rata bahkan kesalahan itu yang mereka lakukan secara bersama itu mereka tidak mengakui. Kemarin itu nanti Ibu Rea sudah mengalami Quran. Kabar itu yang merokok di
menampil di luar itu, kemudian mereka mengakui. Kira-kira bagaimana itu kalau kita menghadapi yang demikian? Kalau orang itu kan mungkin secara agama, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teori itu seperti apa? Karena ini kalau saya juga kan pernah mungkin kasus nyaris Salmasi itu kan, ketika kita mau memvalidasi kesalahan, padahal kita melihat langsung itu dia tidak mengerti kesalahan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan kedua, alhamdulillah kita diskusi ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik pada contoh yang ada di slide tadi, ada kasusnya seorang siswa perempuan. Tapi di situ kan yang dipanggil cuma satu orang perempuan itu, siswa perempuan yang dipanggil dari salah satu ruangan oleh guru. Apa misalnya tidak bisa dipanggil semua yang terlibat di dalam kasus itu kemudian dipanggil bersama guru itu bisa mendapatkan konfirmasi. Kalau misalnya cuma satu orang yang dipanggil kan biasanya guru itu akan mendapatkan informasi yang tidak berimbang. Yang dipanggil itu nanti terkesan dia akan membenarkan diri. Sementara kalau faktanya mungkin bisa saja bersangkutan itu sebenarnya salah. Jadi pertanyaan saya adalah apa siswa-siswa kejadian yang melibatkan banyak siswa itu tidak perlu dipanggil secara bersamaan atau cukup satu saja, salah satu siswa yang terlibat di dalam kasus. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama dari Pak Usman Hayun. Mendapati murid yang kayak seperti memvalidasi tindakan yang salah, dia sudah salah. Dan guru tersebut sudah melihat sendiri bahwa murid tersebut melakukan tindakan tersebut, tetapi pas divalidasi ternyata dia menyangkal sampai dijunjung dengan Al-Quran atau dia berani bersumpah dengan Al-Quran. Jadi menurut saya inilah dinamika atau inilah salah satu keunikan dari murid kita. Jadi murid itu istimewa, Pak. Berbagai macam apa yang mereka katakan tadi, makanya ada namanya kebutuhan manusia, ada namanya kesenangan, ada namanya kasih sayang, ada ingin dipuji, ada ingin diberikan penghargaan. Nah, itu karena ada hal yang musik, Pak, karena dia senang, karena dia kebutuhannya senang, karena dia senang kalau dia musik, dia senang kalau membuat gurunya jengkel. Nah, itu adalah PR kita. Jadi kalau sudah dapat anak seperti itu atau seperti itu, intinya kita sebagai guru, tugas kita jangan sampai menghukum, tetap kita lakukan segitiga itu, Pak. Karena kita sebagai guru itu untuk menuntut sampai mana batas dia kita tuntut, Pak. Itu. Memang PR kita besar itu sebagai kebanyakan guru semua rata-rata siswa seperti itu. Jadi menurut saya ikut saja alurnya ini sampai di mana dia bosan kita restitusi, Pak. Untuk urusannya dia tidak menyangkal dan sebagainya itu urusan dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita gali sehingga dia nanti mengakui dengan sendirinya. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Mengakui dengan sendirinya tanpa dipaksa. Nah, itu yang kita inginkan. Poin itu yang kita cari. Misalnya dia mengulangi Pak Ayu, kita harus setuju saja. Kita harapkan itu sesuai tahapannya. Entah dia berbohong atau tidak, itu menurut saya ya. Tetap kita restitusi. Nanti dia sudah capek, misalnya dia mengulang kembali, masih seperti itu, restitusi lagi sampai dia bosan. Nanti lama-lama dia akan menyadari, oh iya betul perasaan saya betul. Ya ini poin ini yang kita susah dapatkan. Poin bahwa dia mengakui kesalahannya dari dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi para kita adalah menggali bagaimana cara memvalidasi tindakan yang dia, sehingga dia menyadari oh iya saya nanti dia lah bosan lama-lama dia saya besar ibu saya coba ngomong. Nanti dia langsung ngomong saya begini. Karena kita dituntut apa? Tidak boleh menghukum, tidak boleh dengan kekerasan, dengan suara yang besar. Jadi semua guru ini sudah tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah itu, jadi sedangkan saya juga bingung saya mulai dari mana? Karena saya sudah di posisi dari penghukum. Jadi saya untuk melamar menjadi manajer Pak itu menurut saya susah sekali.
sekali saya itu jadi beban pikiran saya sampai saat ini. Tapi insya Allah saya pelan-pelan akan memperbaiki. Oke, sementara itu jawaban Pak Ayu nanti kita akan muncul di komen di depan Pak. Untuk yang Pak Abdul Faid tadi saya bisa jawab. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya, tadi kan pas divalidasi cuma 1 orang, kenapa tidak banyak? Kita lihat dulu contoh kasusnya Pak. Karena kasusnya ini hanya 1 orang yang bolos, jadi hanya dia yang kita undang. Nah, kemudian juga tadi contoh kasus kedua yaitu hanya dia yang tidur atas guru yang tersebut itu melihat sendiri dan juga dari laporan dari guru lain, maka anak tersebut yang kita undang, tidak mungkin semua kita undang karena itu sendiri sudah lihat bahwa dia tidur atas laporan dari guru lain. Misalnya itu kan tindakan atau masalah di 1 orang. Kalau misalnya itu terjadi bergu atau berkelompok, kita bisa undang mereka bersama-sama, boleh kita review sama-sama Pak. Begitu, jadi tidak masalah. Cuma dalam kasus ini kita memilih 1 orang. Jadi misalnya kalau kita nanti besok menemui murid yang bermasalah dilakukan secara berjamaah, boleh kita undang. Nanti mungkin kita saling berkolaborasi bagaimana merestitusi dengan baik. Jadi ini Bu Yayanti selaku guru BK, nanti saya juga belajar dari biaya bagaimana dan kita di sini menjadi guru itu dengan nada yang lembut, tidak marah-marah, sehingga anak berani mengungkapkan perasaannya. Kalau langsung marah, sudah itu anak-anak sama seperti kasus Pina, biar tidak berbuat karena sudah dengan mengintimidasi, hanya dia karena so capek dia so mengakui. Jadi itu yang kita tidak harapkan. Baik, oke Bapak Ibu ya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua karena waktu dan kesempatan kita hanya terbatas. Saya mau speaking dulu oke. Speakingnya kalau saya kasih jari ke kiri berarti badannya juga ke kiri. Nah, ke mana ya? Kalau saya ke kanan berarti arahnya ke sana juga ya. Boleh begini, coba saya mau tes. Oke, ikut jari saya saja. Kalau saya begini, kalau begini, oke? Siap? Oke. Siap. Tepuk konsentrasi ya. Jadi konsentrasi dimulai. Oke, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, masih semangat. Kalau saya semakin bersemangat lagi saya sebagai pemateri lagi. Oke, SPG terakhir kita sebelum tutup. Oke, lihat jari saya. Oke. Berdiri. Oke, Pak. Oke, teman-teman sudah semua. Oke, demikian kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih banyak. Guru bergerak Indonesia maju, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, demikian saya Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Bu akan melakukan seperti kita akan memasang atau menyepakati tentang peraturan kelas atau biasanya kita kenal dengan keyakinan kelas. Sebelum kita mengisi keyakinan kelas di kelas 11 Nia 1 ini, saya ingin mencoba mengingatkan kalian kembali siapa maksudnya itu, apa itu keyakinan kelas. Jangan sampai cuma teori keyakinan, oh peraturan kelas, tapi yang sebenarnya itu apa supaya kita bisa lakukan bersama. Siapa yang bisa coba katakan? Oke. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang harus diimplementasikan bersama di dalam kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang diimplementasikan bersama di dalam kelas. Jadi betul sekali pendapat dari Pak tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi sekarang kita biasa dengar keyakinan kelas sebenarnya peraturan kelas.
seperti bahasa-bahasa dulu peraturan kelas. Cuma ini lebih asik lagi kata-katanya, meyakinkan. Jadi kalau keyakinan kita sudah setuju, kita sudah tuangkan, maka harapan-harapan apa yang muncul di dalam kelas ini sehingga kelas ini menjadi nyaman sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian namanya keyakinan kelas, seperti peraturan itu kalau dilanggar jelas ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita bersama-sama membuat keyakinan kelas 11 ini supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif, tetapi akan memunculkan seperti tindakan-tindakan positif atau budaya-budaya positif yang akan muncul di kelas 11 ya. Keyakinan kelas adalah metode yang diimplementasikan dapat menumbuhkan motivasi dan budaya positif yang ada di kelas. Bisa paham ya? Ya. Untuk menciptakan kenyamanan belajar kita di kelas, khususnya kelas 11 ya. Jadi sudah paham ya? Sekarang saya mau bagikan stick note ini, jadi silakan diisi. Setiap siswa bisa mengisi isi hatinya. Saya mau kelas ini seperti ini, saya mau di kelas ini seperti ini. Jadi kan itu muncul dari diri kalian masing-masing. Jadi dituangkan dalam stick note ini sebentar ya. Kemudian harapannya keyakinan kelas yang kalian buat nanti itu harus berisi atau menggambarkan kata-kata yang positif. Contoh, misalnya saya ingin misalnya tidak datang terlambat, berarti tidak boleh ada kata tidak. Jadi kalimat-kalimat positifnya tidak boleh pakai kata tidak. Jadi harusnya berarti disiplin masuk kelas. Tidak boleh lambat masuk kelas. Nah, misalnya contohnya itu ya. Misalnya satu contoh lagi, misalnya tidak membentak teman. Kata-kata yang kita rubah ya. Berarti menghargai sesama atau menghargai orang lain. Bisa ini? Jadi tidak boleh ada kata-kata negatifnya. No, tidak boleh pakai kata tidak. Paham ini? Paham. Yang dimunculkan adalah kata-kata positif. Tidak ada kata tidak. Berarti menghargai orang lain, misalnya menjunjung tinggi, misalnya suaranya harus merendah, berarti harus apa? Kira-kira cari kata-kata kuncinya. Jadi tidak boleh membentak orang. Misalnya tidak boleh lambat masuk kelas, berarti disiplin masuk kelas. Saya mau di sini harus ada terserah kamu. Apakah kamu yang tahu isi hatinya kamu kan? Ya. Dituangkan dalam stick. Oke? Sampai sini paham semuanya? Kita harapkan keyakinan kelas ini muncul karena dari ide-ide, keinginan dari adik-adik semua. Jadi kalau sudah dibikin keyakinan kelas, maka yang melanggarnya dan itu kan kita sepakati bersama. Berarti yang melanggar nanti berarti ada konsekuensinya. Bisa ini ya? Ya. Jadi untuk ada pertanyaan di sini? Mungkin ada pertanyaan ini untuk berlaku untuk mata pelajaran fisika saja. Bisa juga berlaku untuk mata pelajaran fisika, bisa juga kalian implementasikan di pelajaran tergantung gurunya. Tapi ini khusus untuk pelajaran fisika, kita buat satu keyakinan kelas ya. Sampai sini Pak? Ya. Kalau sudah paham semuanya, kita langsung saja amat balik dulu Pak Ibu. Oke, jadi silakan dengan apa yang kamu mau. Mungkin di di pelajarannya sudah buat kegiatan kelas ya. Jadi silakan yang sudah dapat stigma silakan memulai. Buat satu kata yang indah. Tidak juga kata-kata yang bisa
tapi dia menjurus ke hal yang positif. Saya mau di dalam kelas, harus jelaskan begitu. Kata-kata positif, banyak menghargai orang lain, saling menghargai. Bisa kan tidak saling mengejek, tapi poinnya adalah menghargai orang lain, menghargai teman, begitu. Mencari kata-kata boleh selalu speaking, boleh dalam bentuk sikap, tindakan atau apa dalam pembelajaran, perasaan-perasaan di kelas, supaya nanti nyaman kalian ya. Supaya kalau kalian belajar di situ nyaman. Atau mungkin tidak ada yang makan di dalam kelas, boleh terserah. Ya boleh kan tak pakai kata tidak, misalnya iya bertanya misalnya kalian harus bagaimana? Udah. Jangan saya. Oh, tidak pakai saya itu. Apa? Lalu tulis nama dengan paragraf. Iya. Sudah tahu? Ya. Oke, kalau sudah silakan ditempelkan di tulisan kombinasi warna supaya bagus ya. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Bisa dikombinasikan supaya dapat cantik hasilnya. Kombinasikan. Ya. Oke, silakan. Sudah. Ini bukannya loh. Sekarang aku mau menempelkan stikernya. Nah, oke, sudah semua ya? Ya. Oke, tentang kita semua. Keyakinan kelas yang kalian inginkan. Sekarang kita analisa apa yang sebenarnya kalian harapkan di kelas kalian. Kita baca bersama. Boleh ada yang bantu sama saya atau orang atau silakan. Oke, kita lihat yang mungkin dari beberapa orang ada yang sama, kita simpulkan. Oke, apa? Kita baca apa semua? Yang pertama, fokus belajar. Fokus belajar ya? Ya. Apa lagi? Kompak berkolaborasi. Terus apa lagi? Coba ada. Poin-poinnya saja. Kekeluargaan dan rasa dan Fokus belajar apa lagi tadi? Kompak. Baca. Kompak, dan berkolaborasi. kolaborasi, Kekeluargaan. baca lagi. Kekeluargaan. Sama-sama peduli. Peduli sama teman, ha? Ya. Apa lagi? Kalian sudah sama, tidak usah dibaca. Menghargai apa? Menghargai teman. Saling menghargai. Ya, saling hargai. Saling menghargai apa lagi? Disiplin. Disiplin. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ada sampai sebentar. Harus buat sesuatu. Ini ice breaking. Ice breaking. Ice breaking, menghargai ice breaking, menghargai disiplin sudah, menghargai sama teman guru, menghargai apa tadi? Saling menghargai berarti teman dan guru ya? Ya. Poin intinya. Menghargai satu lain sudah, tolong menolong sudah tadi? Belum ya? Tolong menolong yang apa ini? Menyontek? Ya. Jangan sampai tolong menolong dalam menyontek ini. Ya. Tolong menolong, menghargai guru sudah, menggunakan kata-kata bijak, bahasa saling menghargai ya. Ice breaking, apa
Iya sih. Ya, coba deh. Silakan dibacakan hasil keyakinan kelas yang sudah dirangkum bersama tadi. Mas besar soal itu. Nah, ya. Coba diperhatikan dia membacakan hasil keyakinan kelas. Coba boleh ya? Mas besar soal. Hasil keyakinan kelas usia 1 yaitu fokus belajar, kompak, Ulang. fokus belajar, kompak, kolaborasi, kekeluargaan, peduli sama teman, saling menghargai teman atau guru, disiplin, bertanggung jawab, speaking, kalau menolong, berpikir kalian, disiplin waktu. Oke, jadi ada 12 keyakinan kelas yang kalian sepakati. Yang pertama tadi fokus belajar. Fokus belajar tidak ada pegang-pegang HP. Ya. Terima kasih Nadia sudah. Jadi kalau dia sudah fokus belajar, artinya tidak ada main HP. Kecuali ada perintah untuk pegang HP atau men-share materi atau informasi yang dibutuhkan pada saat belajar fisika. Bisa disepakati ini? Bisa. Jadi tidak topik ya. Kalau di apa namanya di sidang motoki 3 kali. Pertama. Yang kedua, kompak. Kompak yang bagaimana nih? Kompak menyontek atau kompak maksudnya? Siapa bisa menjelaskan kompak yang bagaimana ini? Coba Putri. Menurut kau kompak yang bagaimana? Boleh kita tambahkan kompak yang positif ya? Artinya misalnya disuruh gurunya menghias kelas, tapi semua harus berpikiran. Tapi kalau pelajaran kompak kan, misalnya melakukan tugas sama-sama dikerjakan, ya. Misalnya disuruh ada tugas apa, itu kompak melakukannya, kompak bekerja sama, itu maksudnya ya. Yang ketiga kolaborasi, hampir sama dengan kompak ya. Maksudnya itu kolaborasi, kompak, saling bekerja sama dia, itu maksudnya. Saling bertukar pikiran, bertanya sama teman, apa yang dia lihat, itu namanya kolaborasi. Kemudian ada yang ingin tahu, dibagi sama teman. Jangan cuma dia yang tahu, tapi bisa dia informasikan dia ada teman yang mungkin belum bisa. Itu maksudnya kolaborasi ya. Satu lagi balik, kita setuju ya? Kekeluargaan. Nah ini juga harus ditemukan kalian bahwa kekeluargaan sangat penting dalam kelas. Maksudnya, ada rasa kasih sayang, rasa kekeluargaan, ada teman yang sakit dijenguk, di pelajaran bagaimana menjalin rasa kekeluargaan supaya rasa ingin belajar itu tidak terlalu memberat, tapi ada suasana yang nyaman karena adanya sifat atau tindakan kekeluargaan. Simpan ya. Untuk lagi. Kemudian sesama teman, begitu yang harus ada hubungan dengan kekeluargaan tadi. Yang tidak bisa dibantu, mungkin ada teman yang berduka bisa dibantu, bisa dibicarakan. Nah itu sudah berhubungan dengan satu sama lain, saling koper dan sebagainya. Itu masih yang perlu sama teman. Mungkin ada teman yang memang membutuhkan bantuan, mungkin ada kendala di pelajaran sama-sama bisa dibantu. Oke, saling menghargai teman dan guru. Sudah paham ya? Ya. Tapi tidak ada kata-kata kasar, tidak berikan merendahkan merendahkan teman dan guru. Kemudian disiplin waktu maksudnya disiplin artinya disiplin waktu. Berarti tidak terlambat masuk. Disiplin terhadap waktu artinya waktu pelajaran di sana pembelajaran harus digunakan dengan baik. Artinya kalian harus datang ada di kelas ini sebelum gurunya datang. Misalnya seperti itu. Bisa ini? Bisa. Dan ini kan keinginan kalian kalau saya kayak ini. Kemudian bertanggung jawab, artinya semua tugas-tugas fisika apa yang jangan nanti mau diancam-ancam, nanti baru contoh karton. Harusnya kan minggu lalu sudah ada, tapi alasannya malah tidak cukup fotokopi. Harusnya kalau kalian kan dia itu kemarin, gitu ya. Jangan tadi mau diancam-ancam. Dan kita bekerja, kita belajar tanpa ada tekanan, kita belajar karena memang ingin kita begitu sebenarnya. Oke. Kemudian ice breaking, banyak yang menuliskan ice breaking. Oke, siapa yang satu dengan ice breaking? Banyak yang tadi terus ya? Nah, mungkin kalian sumpah dalam pelajaran fisika mungkin berat menurut kalian, makanya mungkin ibu boleh pakai ice breaking. Oke, kita sampaikan ya ice breaking ya? Ya. Kita pasti ada ice breaking. Berarti ibu harus berinovasi tentang ice breaking supaya ice breaking tidak itu saja, harus bervariasi. Oke, kita tahu ya? Oke, tolong menolong kita sampai di sini. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan. Merapikan pakaian, ini masalahnya baca di luar? Ya. Sepakat ya? Berarti, berarti kalau dia masuk nanti
di kelas 11-nya ini, satu ini bisa terwujud, memang betul-betul terwujud, dan cuma dalam bentuk angka yang nyata, tapi bisa ditanamkan dan diimplementasikan setiap hari di kelas maupun di luar kelas. Oke? Karena sudah selesai untuk kajian kelas ini, saya harapkan ada kesadaran diri dan ada perubahan yang terjadi. Ya, bisa ini? Insya Allah saya melihat perubahan itu melalui kegiatan kelas yang sudah kalian utarakan melalui stick-note ini. Jadi selanjutnya saya minta kalian bisa menandatangani daftar hadir sekali pernyataan keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas ini dibuat atas keinginan bersama dan dilakukan bersama-sama. Oke? Oke. Bolos, Andrea. Ya. Tulis nama. Oke, mari kalau sudah selesai dia sudah dibuka. Lanjut. Lanjut. Ini sudah mulai dilaksanakan beres ya. Dulu sebentar. Terutama yang ini mengapikan pakaian itu penting. Kita lihat sederhana tapi penting sekali. Ya, penting sekali. Kemudian yang disiplin waktu juga. Jadi ini nanti kita tempel di sini bahwa ini bukti bahwa kalian sudah menyatakan dengan benar melalui pernyataan atau seperti bukti bahwa kalian menandatangani hasil kesepakatan ini ya. Ayo lagi. Jadi adik-adik sudah selesai tadi kita menyepakati keyakinan kelas di kelas 11-nya 1 untuk pelajaran fisika. Jadi harapan saya keyakinan kelas yang kalian buat berdasarkan keinginan hati nurani dan harapan kalian bisa terwujud dengan baik. Harapan saya melalui keyakinan kelas ini kalian bisa naik 1 tingkat ke hal-hal yang baik dan berdampak kepada kebiasaan positif di kelas ini, khususnya kelas 11 ya. 1. Jadi mari kita sukseskan dan kita lakukan kebiasaan positif di kelas ini. Jadi demikian untuk pertemuan dalam menyepakati keyakinan kelas kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Guru bergerak, Indonesia maju.